Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian semuanya, dimanapun kalian berada, dari masyrik sampai maghrib, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, saudara-saudara kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan juga nikmat iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wahai semua saudara-saudaraku, pernahkah kita lihat dan pernahkah kita dengar jika ada seseorang yang kerasukan jin atau ringkasnya di dalam tubuh manusia, yaitu bersemayam dari golongan bangsa jin, seperti contoh dari guna-guna orang dan juga dari golongan bangsa jin dari hutan-hutan yang memang tujuannya yaitu radikal kepada manusia, yang pada akhirnya dari atas dasar gangguan dari bangsa jin itu, maka manusia timbul di diri manusia terganggu di dalam kesehatan dan juga terganggu otaknya, sehingga manusia bertingkah laku seperti di luar nalar, wahai saudara-saudaraku. Dan sungguh semua itu adalah dari radikal bangsa jin itu sendiri, wahai saudara-saudaraku. Dan banyak di dunia kejadian tentang semua itu di bidang ahli pengobatan ruqyah ataupun segalanya, yang pada akhirnya setelah diruqyah atau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, maka dari golongan bangsa jin itu, dia itu keluar suara dari raga manusia itu, dan dia mengatasnamakan dirinya dari golongan bangsa jin, dan dia berbicara tentang semua kejadian yang telah terjadi, entah itu dari guna-guna orang ataupun dari hutan-hutan. Maka dia mengaku tentang segalanya, dan jika sang peruqyah atau ahli pengobatan itu bertanya kepada golongan bangsa jin, apakah dirimu dari golongan bangsa jin muslim? Maka jawaban dari golongan bangsa jin itu hanyalah ada dua. Bisa jadi dia mengatakan bahwa aku adalah dari golongan bangsa jin kafir, dan bisa juga dia mengatakan bahwa dirinya dari golongan bangsa jin muslim. Dan ini sudah jelas, wahai saudara-saudaraku, bahwa sesungguhnya seluruh dari golongan bangsa jin dan manusia yang ada di muka bumi ini hanyalah ada dua, wahai saudaraku. Yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah kafir. Dan bangsa jin pun tahu
tentang kehidupan seorang muslim dan akhlak-akhlak seorang muslim. Dan dia juga tahu tentang kehidupan dari golongan bangsa jin dan manusia yang berwatak dan beragama, yaitu kafir, wahai saudara-saudaraku. Jika kita sebagai manusia yang ada di muka bumi tidak mampu untuk mempertimbangkan semuanya tentang kehidupan yang ada di muka bumi, tentang agama dan kehidupan, maka sungguh kita amatlah salah, wahai saudaraku. Sementara dari golongan bangsa jin pun tahu tentang semua itu, tahu yang benar dan mana yang salah. Jelas bahwa kesimpulan semua ini adalah di muka bumi ini yaitu hanya ada dua. Yang pertama adalah dia itu adalah kita atau seluruh makhluk. Separuh makhluk yang ada di muka bumi itu adalah muslim yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari golongan bangsa kafir itu adalah sesungguhnya makhluk sang pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya itu adalah dari golongan bangsa antek-antek dajjal, wahai saudara-saudaraku. Maka dari konsep ini, siapa sesungguhnya orang yang muslim dan siapa sesungguhnya orang yang kafir. Sementara di muka bumi ini terdapat ada sebutan-sebutan agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, dan masih banyak lainnya, wahai saudara-saudaraku. Lalu sesungguhnya yang mana agama yang sejati itu, wahai saudara-saudaraku? Bahwa sesungguhnya inilah konsep yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menggenapi, untuk melengkapi tentang semua itu, untuk mengakhiri konflik tentang agama. Maka wahai semua saudara-saudaraku, marilah kita semuanya kembali kepada jalan yang benar, kepada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Masuklah diri kita dan kalian semuanya kepada agama Islam yang sejati, agama Islam yang sempurna. Selagi raga diri kita, selagi tubuh kita masih hidup, wahai saudara-saudaraku, jika raga sudah terkubur dengan tanah merah, yaitu wafat, maka sesungguhnya tidak ada pertobatan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau kepada kalian semua, wahai semua saudara-saudaraku penduduk bumi, masuklah diri kalian semuanya kepada agama Islam yang sejati, agama Islam yang sempurna. Memang agama itu ada dari dulu. Agama Hindu itu ada, agama Buddha itu ada, semuanya agama itu ada. Akan tetapi agama itu seperti undang-undang Allah, wahai saudaraku. Sesungguhnya agama itu adalah undang-undang Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menurunkan kitab Jabur, maka kita harus patuh dan mematuhi kepada kitab Jabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Dan setelah itu datang kembali kitab yaitu Taurat, maka tinggalkanlah semuanya. Maka kita kembali kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Begitupun Allah menurunkan firman, yaitu yang namanya Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, yang sering orang Nasrani mengatakan Yesus Kristus, maka ikutlah pada masa-masa itu kepada ajaran Nabi Isa alaihi salam. Setelah Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah agama yang terakhir, yaitu agama Islam. Kitab suci Al-Quranul Karim
firman-firman Allah yang diwahyukan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk melengkapi dan untuk mengakhiri konflik tentang semua itu, wahai saudara-saudaraku. Karena kitab suci Al-Quranul Karim itu adalah sang penyempurna dari seluruh kitab-kitab yang terdahulu, wahai saudara-saudaraku. Seperti contoh saya gambarkan tentang kehidupan di muka bumi, tentang bernegara. Contoh di negara Indonesia, presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Maka seluruh rakyat Indonesia pada masa itu harus mengikuti undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh Insinyur Soekarno. Dan setelah Insinyur Soekarno itu berhenti dan tidak menjabat lagi seorang presiden, maka digantikan kembali dengan presiden yang baru. Maka kita semuanya harus taat dan ikut kepada aturan-aturan presiden-presiden yang baru, wahai saudara-saudaraku. Seperti halnya Presiden Megawati, kita harus mematuhi semua peraturan-peraturan dan undang-undang yang dibuat Megawati. Jadi agama itu, hukum itu berlaku ada pada masanya, wahai saudara-saudaraku. Seperti itu. Jika peraturan-peraturan terdahulu dibawa pada zaman saat ini, maka sesungguhnya itu bertentangan dengan undang-undang negara, wahai saudara-saudaraku. Begitupun undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Seperti itu. Setelah hadirnya yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi, Allah menurunkan yaitu kitab suci Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi seluruh manusia yang ada di muka bumi mengingkari tentang semua itu. Seharusnya seluruh manusia yang ada di muka bumi harus semuanya patuh dan menurut kepada kitab suci Al-Quranul Karim dan ajakan-ajakan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya itu konsepnya, wahai saudara-saudaraku. Janganlah diri kita berkeras hati tentang sikap kita selalu berpegang kepada hukum-hukum terdahulu, bahwa sesungguhnya hukum-hukum terdahulu itu sudah dirubah, sudah disempurnakan oleh buku-buku atau kitab-kitab yang terakhir, dan semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai semua saudara-saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku, mudah-mudahan semua ini ada hikmah buat kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.